wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, rezeki dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini ya, pagi hari di Jumat yang berkah ini, insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan terakhir ya dari mata kuliah desain pesan, ditutup dengan praktik pembuatan animasi. Dan selawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga insya Allah ilmu yang saya sampaikan menjadikan keberkahan buat adik-adik semua ya. Oke, berhubung udah jam 10.03 ya, yang belum join ya sudah, karena saya kalau udah buka presentasi atau share screen udah susah lagi mau buka Google Meet-nya gitu, nanti susah mau accept-nya. Oke, ini Azam Sahrul, saya share screen. Oke. Untuk HP online ya, pergunakan untuk melihat presentasi dari saya atau ini paparannya. Oke. Oh ya, udah tampilan seperti ini ada, Dek? Sudah, Ibu. Kelihatan ya? Oke, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu ya, ini materi pertemuan ke-15 yaitu mengenai multimedia ya, media ya, ada teks, film, gambar ya, lalu ada audionya, dan ada animasi seperti ya, lengkap ya. Nah, berhubung ini saya mau memberikan materi animasi, jadi saya mau menggunakan aplikasi Vion ya. Di sini Vion. Ini merupakan platform HTML5 ya yang bersifat online, di mana ini sebenarnya platform berbayar ya. Hanya ada untuk free trial, tapi cuma bisa digunakan 14 hari ya sejak pengaktifan akun. Bisa mengulang kembali seandainya akunnya sudah lewat masa 14 hari, boleh login kembali menggunakan email yang lain ya, seandainya adik-adik mau menggunakannya lagi. Nah, di sini ada ini sebenarnya baru ya Vion yang seperti ini. Kalau dulu Vion itu cuma ada Vion Studio di sini, lalu make a video, nanti ada 3 tampilan pilihan. Nah, kalau sekarang ini saya sudah lama tidak buka Vion. Sekarang ini tampilannya jadi 3. Maksudnya di sini ada karakter kreator, maksudnya kita membuat karakter sendiri ya, yang punya ciri khas sendiri. Jadi seandainya dalam sebuah film kartun itu dia ada karakter utama seperti itu ya, atau karakter pendamping yang lainnya yang ada kekhasan sendiri seperti itu ya, mungkin dari bajunya, dari mukanya. Tapi di sini kita bukan membuat gambaran baru seperti menggunakan flash ya. Kalau flash itu kan dia jenis mukanya beda-beda. Kalau kayak kartun Boboiboy itu ada yang kayak alien petak warna hijau gitu ya, ada yang gambar manusia biasa. Itu di sini semuanya bentuk manusia ya. Jadi maksudnya dalam artian karakter dari kartunnya itu normal seperti itu. Jadi kalau mau membuat karakter baru yang memang sangat berbeda, itu beda aplikasinya. Karena di sini kita hanya menggunakan apa sih? Fitur-fitur yang memang sudah lengkap di sini, jadi tinggal memakai saja ya. Jadi Vion ini difungsikan untuk orang yang memang benar-benar tidak bisa membuat animasi, tapi menggunakan aplikasi ini jadi memudahkan seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak bisa buat aplikasi pun bisa
kalau menggunakan platform Vion ini ya. Nah, di sini untuk membuat karakter baru ya, nanti bisa di-save lalu nanti masuk ke sini Vion Studio. Lalu ini ada template library, maksudnya di sini sudah banyak template-template lengkap ya dalam bentuk video. Jadi isi template itu panjang ya, sudah berbentuk narasi video. Nah, kita tinggal edit di sini. Tapi di Vion Studio sendiri juga sudah lengkap template-templatenya. Jadi lebih baik kita membuat langsung menggunakan Vion Studio ya. Langsung klik make a video. Nah, kalau dulu awal-awal Vion itu seperti ini tampilannya. Jadi Vion ini sebelumnya adalah namanya GoAnimate. Nah, GoAnimate ini ya banyak download video jadinya. Cuma masih ada watermarknya gitu karena kita free trial ya. Jadi harap maklum aja kalau nanti saat adik-adik sudah jadi videonya itu ada watermark di tengah-tengah ya, sangat mengganggu sebenarnya. Tapi ya begitulah namanya free trial ya, gratis. Kalau yang berbayar dia tidak ada watermark. Nah, oke di sini ya sudah hitam putih. Sebenarnya kalau ada satu aplikasi yang khusus membuat whiteboard animation, mungkin ada tahu Video Scribe ya. Video Scribe, tapi saya tidak mengajarkan yang Video Scribe. Kita ke Vion ya. Lalu di sini business friendly ya. Ini banyak template dan fitur-fitur yang sudah ada orang-orang menggunakan pakaian-pakaian pekerja seperti itu ya. Jadi kita mau pilih dia seorang dokter atau dia seorang guru, seperti itu banyak ya untuk pakaian dan tampilan. Di sini contemporary ya, ini umum sih, umum. Nanti ada yang bersifat sedang sampai ya template-templatenya. Jadi ini juga lengkap contemporary. Jadi mau pilih mana kira-kira, business friendly atau contemporary? Yang mana? Tengah atau yang kiri? Yang tengah aja, Bu. Bisnis. Ya. Oke. Oke, yang tengah ya. Pilih yang tengah. Jadi gampang ya. Habis login langsung pilih yang Vion Studio, lalu pilih terserah mau yang bisnis atau yang contemporary. Oke, ini loading ya. Bentar. Jadi agak lama nih, tergantung dari internetnya. Oke. Ini petunjuk-petunjuk aja. Kira-kira ada udah pada tampilan seperti ini? Tampilan editingnya ya. Atau masih loading? Gimana Dede? Sudah masuk, sudah muncul Ibu. Oke, Udah muncul udah. Ya. Loading Bu. Seperti internetnya lagi bagus. Oh ya, tunggu aja. Jadi di sini adik-adik seandainya mau pakai template ini boleh, atau kalaupun tidak boleh dihapus ya. Nah, diganti. Ini bisa klik delete ya. Oke, jadi ini masih dalam bentuk whiteboard ya, whiteboard atau tampilan putih ya, kosong. Nah, kita mau ngapain sih gini gitu ya. Jadi ini boleh adik-adik di sini ada fitur-fitur ya, bisa digunakan. Saya jelaskan satu persatu. Seandainya adik-adik mau mengganti latar ya, base-nya color, boleh digunakan, terserah ya mau warna apa. Ya. Lalu Bu. Ya. Maaf ya. Bu, yang tadi cara ngituin itu gimana? Kan ini masih dalam bentuk video ya Bu.
Itu kan Ibu udah background baru. Aja Oh dah. ya, jadi ini seandainya ya, ini kan diklik di bawah ini, ya, bagian untuk edit videonya, kelihatan. Lalu klik kanan ada menu delete, bisa tinggal delete aja, ya. Oh ya. Oke, saya kecepatan mungkin ya, mungkin masih ada yang loading. Nah, oke, ini saya mau ganti background, misalnya background warna ya. Nah, tinggal diklik aja ya sesuai mana yang kita pingin. Lalu klik lagi base color-nya untuk keluar seperti itu. Nah, ini ada juga pilihan background ya. Jadi di sini ada base color, ada background, klik aja. Nah, ini ada menu contemporary ya. Ada yang business friendly, terserah mau pilih yang mana. Ini ada yang patterns, ada yang location ya. Ini di background ya, menu background ya, Dede. Nah, ini ada seandainya kita tidak mau menggunakan base color pun tidak apa-apa, karena kita kadang-kadang mau pakai background lain. Nah, misalnya pakai background sedang di mana ya? Oke. Boleh mana aja ya, Dek ya. Nih, seandainya sedang oke, ruangan ini aja nih. Ikut hal. Oke ya. Ini jadi background, klik lagi backgroundnya untuk keluar apa mengeluarkan ininya fiturnya. Lalu adik-adik di sini mau pakai orangnya atau karakternya. Misalnya orangnya ya, kita masukkan dulu. Klik di sini ada karakter ya, tulisan karakter ya. Silahkan diklik. Kelihatan ya adik-adik ya. Nah, ini mau pakai pakaian apa, orangnya yang mana terserah. Jadi misalnya saya pakai order profesional. Professions ya, ini berbagai profesi. Boleh dipilih. Misalnya ada ibu-ibu nih, taruh. Nah, oke. Jadi saat saya mengklik orangnya ya, ini 2 nih, saya kepencet. Nanti bentar, hapus 1. Mana ya, delete-nya nggak kelihatan, di bawah lagi. Langsung hapus aja. Oke ya, ini 1 ya, seandainya orang. Nah, nanti saat kita klik karakter, di sini akan muncul nih. Nah, di sini akan muncul. Munculnya ini ada action, dia mau gerak seperti apa. Contoh, dia mau duduk, tapi duduk harus siapkan kursi nanti ya. Seandainya dia mau duduk sambil telepon. Bentar, aduh, ini internetnya nih loading. Oh, ini minum ya? Ini telepon. Ini lagi sebentar ya, aduh internet. Nah, oke. Ini ya lagi duduk, tapi jangan lupa siapkan kursi nanti ya. Jadi nanti dia terbang kalau nggak pakai kursi. Oke, diklik lagi ya orangnya. Kalau mau ganti ekspresi, oke ya. Klik di sini ada expression, misalnya dia lagi marah. Dia jadi teleponan lagi marah ini gitu. Lalu ini di sini action, expression, dan di sini dialog ya. Jadi adik-adik bisa mengisi suara sendiri atau text to speech. Jadi menggunakan suara dari apa istilahnya dari sistem ya. Contoh dari suara dari sistem ya. Oke, diklik tadi ya. Lalu dibuat misalnya hai gitu ya. Saya Lina gitu. Oke, kita boleh misalnya gunakan ini boleh ya, ini ada Arabik ya, ada bahasa apa aja bisa. Lalu di sini jenis suaranya nih misalnya. Oke ya, Karen ya. Di sini kita klik. Klik yang merah ya.
Nah, oke, jadi coba kita spell. Hi, S-A-Y-A Lina. Nah, dia jadi penyebutan kadang-kadang kurang pas. Jadi kalau misalnya adik-adik membuat Ibnu Khaldun ya, jadi jangan dibuat IBN, nanti dia bacanya IBN Khaldun gitu. Jadi kalau mau buat pakai sistem ya suaranya, buatlah selengkap mungkin Universitas Ibnu Khaldun gitu. Jadi kalau Universitas IBN Khaldun, jadi dia nyebutnya IBN gitu. Nah, ini untuk mengatur suara ya. Apakah suaranya agak besar atau kecil. Nah, saya mau minta adik-adik kalau misalnya nanti membuat animasi, seandainya nanti ada suara orang, lalu ada background musik ya, background musik, usahakan background musiknya itu jangan terlalu kencang, sehingga suara orang yang berbicara tadi nggak kedengeran gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan seperti ini volume bisa 70. Audionya juga nanti audio musiknya di sini juga nanti bisa 70 atau lebih dikecilkan gitu ya. Jadi kalau suara orangnya bisa 100, audio musiknya backgroundnya nanti bisa lebih kecil 70 gitu. Jadi jangan sampai suara audio pengiring backgroundnya lebih besar daripada suara orangnya ya. Nah, oke. Nah, ini udah ada ya. Jadi diatur sesuai gambarannya. Kalau misalnya gambarnya cuma sampai mana, ya bisa ini dikecilkan gitu ya suaranya ya. Nanti dia stopnya sampai mana gitu. Misalnya mau di preview nih. Aduh, internetnya lambat ini. Hi, S-A-Y-A Lina. Nah, gitu ya. Dia ini kena kependekan, berarti kita panjangin lagi sampai garis ya. Sesuaikan aja gitu ya. Hi, S-A-Y-A Lina. Nah, gitu ya. Jadi suaranya jadi kaku. Kalau bisa adik-adik mengisi suaranya pakai suara sendiri, jadi lebih alamiah ya. Nah, kita klik lagi orangnya, ya. Misalnya dialog tadi kita klik, add dialog, ya. Seandainya adik-adik mau pakai suara tambahan audio upload audio. Nah, ini audio ini untuk background ya. Bisa pakai yang ini juga, ya. Di sini audio, ya. Di sini ada pilihan. Ini untuk background ya. Silakan adik-adik nanti ditambahkan misalnya ini, diklik dulu. Kencengan ya, nggak cocok. Terserah sih mau pakai lagu apa, disesuaikan aja. Duh, lama sekali internetnya nih. Seandainya mau pakai yang ini ya, yang corporate fanfare, klik di sini ada more ya, lalu klik add to quick access. Nah, dia muncul di sini ya, ada ya di bawah ya. Di sini nanti disesuaikan aja mau panjang musiknya sampai berapa menit ya. Oke. Ini bisa, oke sebentar. Ini bisa dikecilkan. Maksudnya sesuaikan ya ukuran panjang durasinya seperti itu. Nah, ini setting ya. Seandainya kata saya tadi adik-adik mau mengecilkan suara. Jangan sampai audionya 100% volumenya, lalu volume dari orangnya juga 100%. Jadi dia sama-sama kenceng ya. Jadi klik kanan ya. Klik di bagian audio di bawah ini ya. Audio yang sudah kita pilih. Lalu klik setting. Klik kanan, lalu klik settings. Ya, di sini ada settingnya ya. Setting suaranya. Nah, misalnya saya ambil 50. Oke, replay. Aduh, lama banget. Halo, internet. Aduh, nah oke ya. Oh, ini untuk durasi, sebentar. Mana ya? Oke, ini yang penting sudah saya setting ya, tapi dia nggak mau.
Ini udah setting 50 ya. Nah, jadi ini suaranya nggak terlalu kenceng. Coba kita setel. Ya, internetnya gimana? Hi, SAYA Lina. Nah, oke gitu ya. Jadi suaranya kan jelas suara dari orangnya, ya audionya nggak terlalu kenceng, jadi kedengaran suara orang. Lalu ini ya, ini tadi, bentar. Oke, ini udah ya di bagian action, expression, dan dialog ya. Kalau ini nanti nggak terlalu ini banget. Nah, kita tambah prop. Prop ini fitur-fitur yang mau digunakan untuk apa sih? Tambahan ya. Misalnya decoration, kita pilih decoration di sini ya, di prop. Oke. Belum muncul untuk saya nih, internetnya lagi berat. Nanti di prop ini Adik silakan yang mau cari kursi ya untuk orangnya duduk, kasihan dia duduknya seperti itu. Mana ya kursinya ya? Decoration. Mundurin aja, coba cari kursi. Furnitures ya. Oke, di furniture. Nah, ayo kita tambahkan kursi sama orangnya ya. Ini bagaimana biar dia bisa duduk di sini. Nah, caranya ini tadi ya. Maaf, ini kebalik. Ini seharusnya masih sebentar. Nah, ini kan baru ada yang mau join ini. Oke lah, nggak apa-apa ya. Nah, ini maksud saya, kata saya tadi. Jadi ini harusnya orang kursinya dulu baru orangnya ya. Saya copy paste. Oke, di sini ya. Ini mirror tadi kebalik. Nah, jadi pas kalau kursinya dulu, kalau orangnya dulu baru kursi, jadi susah. Harus kursinya dulu. Aduh, sebentar. Gesernya susah sekali. Jadi kursinya dulu baru orangnya ya. Oke, udah duduk nih ya. Ini boleh dihapus. Di kanan aja, mau nyampe. Pelotnya nggak kelihatan. Ya. Oke, mau nambahkan furnitur lain, misalnya ini. Klik aja sekali. Ini apa ya? Nggak tahu deh ini apa. Kita taruh-taruh aja ya, bisa di sini. Lalu mau nambah kursi. Ya, silakan. Lalu menambahkan misalnya AC, kipas, ya boleh. Nih ya, seandainya ada dia posisinya dia ke kiri, mau dibalik ke kanan, klik kanan, terus mirror ya. Nah, dia jadi terbalik ya. Oke, jadi posisinya yang tadi di kiri jadi kanan atau kanan jadi kiri. Klik aja mirror, klik kanan, lalu mirror. Ya, oke. Seandainya mau nambahin lagi apa? Oke ya, sudah ya. Ini untuk template pada slide pertama. Seandainya adik-adik mau nambah slide berikutnya. Nggak bisa naik sih. Oh, saya kegeser. Sini ya, posisinya tuh hilang. Nah, oke, untuk slide kedua ya. Silahkan diklik tombol yang add scan untuk menambahkan slide berikutnya ya. Nah, lalu klik di sini boleh continue less scan atau choose template. Choose template ini add blank scan ini dia tampilannya kosong lagi ya. Tapi seandainya adik-adik ini hapus dulu, seandainya nggak mau yang ini. Klik kanan ya. Enggak salah. Ini ya, klik panah apa sih namanya?
bentuk tambah ini ya. Boleh klik choose template, ya. Nah, ini kita ada template di sini ya. Kalau tadi kan kita membuat template memang benar-benar dari whiteboard ya, dari kosong sekali gitu ya. Kalau ini kita menambahkan custom template ya. Pilih aja template yang memang sudah ada di sini. Jadi lengkap ya, sudah ada segala aktivitas di sini ada ya. Kegiatan-kegiatan apa? Misalnya education ya. Kita klik education. Sama sekali loadingnya. Boleh dipilih di sini juga ada whiteboard ya, ada yang contemporary. Aduh, lama sekali ya. Wait, aduh. Bentar lagi ngehang ini. Gimana, Dade udah bisa di ini dipilih? Sudah, Ibu. Masih loading ya? Bisa bosong. Oke. Udah muncul. Iya, internet yang lancar, internet saya kadang ini. Nah, ini belum tampil nih. Jadi saya udah klik education ya, cuma belum tampil, belum kelihatan. Masih loading internetnya. Saya salah pencet. Saya pencet apa tadi? Asal pencet-pencet aja nih tadi. Nggak kelihatan gambarnya. Yang saya pilih apa tadi ya? Belum keluar gambarnya. Aduh, internetku gimana nih? Oh, saya kepencet yang whiteboard ya. Saya hapus dulu. Oke, saya add scan ke template. Oke, saya kepilih yang ini tadi. Nah, ini ada business friendly ya di sini ya. Business friendly ya, atau di sini contemporary. Seandainya adik-adik tuh mau acara kegiatan apa gitu ya, bisa gunakan di sini juga ya. Tuh banyak ya. Ada Office juga ada. Pokoknya kalau yang contemporary sama business friendly ini ya hampir sama lah dia. Cuma isinya aja kadang karakternya beda-beda dikit. Saya pilih coba yang Office boleh ya. Nah, di sini setelah kita pilih template, dia banyak tampilan template apa aja yang bisa mau kita gunakan ya. Silahkan tinggal dipilih aja. Oke, sananya di sini ya. Saya klik ini overwork. Oke, loading. Sama sekali. Gimana ya internetnya? Oke. Saya yang suruh ada internet kenceng, yang saya malah yang lambat. Oke, ini udah muncul ya. Nah, ini anggap aja slide pertama ya dengan slide kedua ya lagi teleponan gitu ya. Misalnya kalau kita membuat narasi cerita. Jadi yang ini nih lagi ngangkat telepon nih. Ya. Lalu kita bikin teks di sini. Ya, seandainya menambahkan selain yang audio tadi. Mau nambah teks di sini ada beberapa tampilan ya. Tuh, contemporary juga. Itu contohnya misalnya apa ya, menambahin. Oke, kurang cocok yang ini. Coba cari yang lain ya. Delete nggak kelihatan. Bentar, terus aja. Oke, ini aja misalnya ya. Titel biasa.
Oke, di sini kita klik 2 ya untuk edit. Oke. Misalnya, hai saya Lina gitu ya. Iya Lina, ada yang bisa dibantu gitu. Terserah sih mau dibikin gimana ya. Nah ini untuk mengecilkan hurufnya di sini text setting ya. Ini 70 kebesaran. Jadi misalnya kita mau buat size-nya cuma 24. Kira enggak ya? Oke, cukup ya. Nah, misalnya begini ya, kurang lebih. Nah, ini taruhlah seperti ini, ada teks. Di sini juga seandainya mau ganti background tadi, mau ganti background warna, boleh. Ya. Oke, ini. Atau background latar belakangnya juga nggak masalah ya. Atau kalau mau yang seperti ini, silahkan. Nah, di sini kita tambahkan lagi teksnya ya. Maaf, maksudnya audio suaranya. Maaf, bukan di sini. Jadi kita klik orangnya ya. Klik orangnya, tambah dialog. Ya, add dialog. Biasanya kita pakai mic recording ya. Nah, ini rekaman suara adik-adik ya. Kalau tadi kita menggunakan text to speech ya. Maksudnya dari sistem suara. Kalau ini kita dari isi suara sendiri. Jadi adik-adik kalau mau jernih siapkan headset ya di laptopnya, dicolokin ke laptop headsetnya. Jadi langsung. Boleh kalau mau ngambil rekaman juga silakan. Ya, tapi sudah disiapkan. Misalnya kalau mau rekaman upload audio ya. Nah, jadi kita klik upload. Nah, ini ambil misalnya dari file komputer ya. Apa gitu pilihan kita sudah menyiapkan suara. Seandainya ada yang nggak bisa rekam pakai laptop langsung, jadi rekamnya pakai HP. Nah, boleh ada pindahkan dari HP-nya filenya ke laptop. Ya, baru tadi pilih ini tadi. Pilih upload dialog ya, upload audio ya. Jadi ambil dari file yang disimpan di laptop. Atau kalau mau tadi yang kata saya tadi, nah ini mic recording, jadi langsung direkam misalnya. Maaf, langsung kepencet kan. Belum juga ngomong. Loading sebentar ya. Belum juga ngomong, udah. Usahakan suaranya kayak ini deh. Pakai kayak pengisi suara penyiar radio ya. Jadi harus supel gitu cara ngomongnya ya. Nah, ini kan taruhlah saya ngerekam ini ya. Rekamannya 100% ya, misalnya begitu. Jadi berhubung saya tadi belum sempat ngomong, udah kepencet ya gitu aja ya. Jadi di sini udah masuk nih, misalnya begini nih. Ya, boleh dibesarkan, dilebarkan sampai diatur aja sampai posisinya gimana. Ya. Taruhlah seperti ini rekaman ya, rekaman dari saya tadi gitu. Untuk audionya sendiri ini masih di bawah ya, masih ada ya audio suaranya. Susah banget mundurin. Nah, di sini ya masih ada audionya. Jadi disesuaikan. Musik background tadi mau sampai mana durasinya. Ya, jangan sampai film ceritanya udah habis terus musiknya masih aja panjang gitu ya. Jadi ditarik sesuaikan aja sampai mana. Oke. Lalu ini tadi untuk menambah fitur lain lagi ada chart di sini ya. Aduh, bentar. Oke, di sini ya. Maaf, salah klik. Di sini ya, chart ya. Nah, ini seandainya adik-adik mau menampilkan apa ya namanya suatu data gitu ya. Data pura-puranya kan lagi di kantor atau lagi di sekolah. Jadi pada slide berikutnya ada tampilan chart atau bagian bahwa berdasarkan data sekian seperti ini gitu ya. Hasilnya jadi begini gitu ya. Jadi di sini chartnya sedikit sih. Cuma masih bisa lah untuk nambah-nambahin. Nah, oke. Jadi sampai sini ya. Lalu jangan lupa di save dulu
Nah, oke. Seandainya baru 2 slide ya. Di save dulu ya. Di save, saving. Kalau sudah, ini savingnya hanya bersifat untuk pada aplikasi ini aja. Kalau ini download and share ya, ini harus berbayar. Jadi adik-adik nggak bisa menggunakan ini karena tulisannya harus upgrade ya, upgrade semua nih. Jadi adik-adik nggak bisa menggunakan ini. Mau share juga, ini harus upgrade ya. Ya, jadi ini semuanya berbayar, bersifat berbayar. Jadi bagaimana dong kita mengambil yang free trial? Oke, jangan lupa pastikan dulu di preview, maksud saya tampilannya sudah rapi semua ya, sudah rapi semua. Nah kalau ini sih fitur-fitur biasa ya, misalnya mau klik delete gitu ya, atau mau clear gitu, bisa gunakan. Kan clearnya jadi ini, hapus semua. Oke, ini mau kembali ya. Nah, oke, dia balik lagi. Ini sih cuma fitur-fitur yang biasa kita gunakan pakai keyboard ya. Nggak terlalu ini sih. Ini mau dibesarkan ya. Di tampilan zoom-nya dibesarkan sedikit. Lalu udah, ini sebatas ini aja dulu fiturnya ya. Lalu ini audio tadi. Bentar. Bagaimana sih cara menyimpannya ya? Nah, adik-adik jangan lupa di sini buat judul ya. Klik di untitled. Misalnya mau bikin apa ya? Gini aja lah, nama sendiri boleh ya. Oke, sudah di save, saving ya. Nah, sekarang adik-adik mau nge-save-nya. Jadi kita kembali ke tampilan, mundur dulu ke dashboard. Ini klik di go back ya. Mana loading? Oke, mohon maaf, ini pada internet saya bermasalah. Tadi sampai mana ya, Dede ya? Sampai save, Bu. Sampai mau menyimpan, Bu. Yang go back. Oke, sebentar. Coba adik-adik klik go back ya, sudah di save ya. Lalu di klik go back yang ini ya. Oke, nanti dia loading juga seperti ini. Sudah diklik. Kalau sudah di save, di go back dulu. Nanti di loading. Bentar. Itu jadi balik ke ini tadi, sebentar. Karena tadi internetnya. Terus saya go back dulu ke dashboard ya. Aduh, internet saya lama sekali.
Koneksinya lagi ini. Mana ya? Adik-adik udah ada yang kembali ke beranda? Tuh, malah internet. Belum ibu lagi setting. Udah tampilan ke beranda, adik-adik? Belum, Bu. Saya masih buat, Bu. Gimana sih ini? Tuh, buka di ini aja deh, di vn.com lagi. Aduh, kok lama banget ya? Loading juga ya. Saya juga buka web awalnya aja nggak bisa-bisa ini. Internet saya apa gimana? Ibunya keluar bukan? Iya, Iya keluar kan? ibunya. Ya kayaknya. Jadi yang gue kayak gimana sih ntar dulu. Nggak kondusif anjir. Asli gua Gue udah ini bisa dah. udah tuh. Berantakan banget. Nih. Gue udah gendong sih. Udah gue mah apa aja lah kayak gimana ada yang penting mah coba-coba dulu. Itu gimana sih yang gambar orang kok gua nggak nemu-nemu ya? Itu di Orang yang karakter, duduk. di Yang karakter duduk. cari. Oh karakter, nah lu pilih, nah habis itu action, pilih action, actionnya yang mana gitu. Cari aja. Tes, tes. Ya, Bu, ya, Bu. Bentar. Iya, Bu. Ya bu ada. Enggak, di laptop saya nggak bisa bersuara. Suaranya hilang ya. Oke, udah kayak HP aja nih suaranya gimana ya. Udah nggak bisa di share screen juga ya. Coba ya saya ini lagi. Ya ampun internetnya. Coba ya. Ukuran Anda diaktifkan karena ukuran rapat. Oke, bisa. Oke, saya ulang lagi ya tadi. Ini jaringan saya gangguan terus. Oke, adik-adik udah kembali ke beranda kayak gini belum? Yang di Gobek tadi? Udah, Bu. Belum bu. Halo? Nah, adik-adik udah tampilan seperti ini belum? Belum. Tampilan dashboard? Saya udah, Bu. Enggak udah, Halo? Bu. Belum, Bu. Gimana? Oh, maaf nih, ke silent. Gimana? Udah tampil dashboard? Udah, Bu. Oke, udah semua ya.
Di go back tadi dia tampil ke dashboard ya, kembali ke dashboard. Oke, kalau sudah ya, di sini ada more option ya, ada titik 3 di sini di sebelah kanan bawah. Silahkan klik kanan ya, atau di sininya, maaf di videonya ya, di videonya klik kanan, sudah seperti ini. Lalu klik inspect di bawah sekali. Jadi klik kanan, klik inspect ya. Kliknya di videonya, lalu klik kanan, klik inspect ya, diklik. Oke, dia akan muncul seperti ini ya, ada teks-teks coding ya. Bentar, saya turunin ke bawah biar kelihatan. Oke, jadi video tadi di play, jangan lupa di play dulu. Ini ya, kalau nggak di play dia nggak bisa nge-save. Jadi kita play. Hi, SAYA. Oke, nanti di sini ya, sebentar. Oke, jadi di sini ada script tipe. Oh, bukan mana ya? Kok nggak muncul sebentar? Kalau di play dia nggak muncul seharusnya. Hi, SAYA. Oke, di sini. Sebentar. Kok nggak muncul ya? Sebentar. Seharusnya muncul ini. Nggak ada sih, nggak muncul ya, sebentar. Oke, ini bukan. Saya bukan orang ini sih, bukan orang IT ya, bukan orang TI ya. Dia main coding-codingan begini, kadang-kadang bingung tulisannya yang mana. Bentar, ini seharusnya muncul ya kalau di play tadi. Hi, SAYA. Mana ya? Request. Bentar ya, coba saya cari dulu. Bentar, mana ya? Nggak ada sini. Plus container. Kenapa nggak muncul ya? Aneh. Muncul sih. Oke, ini. Bentar ya. Tuh, loading lagi. Oh, oke. Oke, jadi ini saya tuh keselip mata ya ngeliatnya, pusing ya. Jadi ini di sini ya, ngeliatnya di mana ya? Nyarinya satu-satu, bentar. Hi, SAYA. Oh, oke. Apa nak?
Jadi bukanya di div ID ya. Nanti ada pilihan yang div class, ada outer container ya. Yang ini apa ini ya? Oke. Kayaknya ada yang kontainer-kontainer ini. Udah mau mati, udah merah. Enggak ah. Udah mau merah. No, udah nanti dulu. Jadi di sini ada div class outer container ya. Diklik-klik bawah aja dibuka. Yang mana tadi ya? Saya juga bingung, ini banyak sekali. Nah, kecilin nak. Yang mana tadi? Banyak sekali, bingung saya. Oke, yang ini ya, ada video class. Jadi ada buka-buka aja. Di sini ada tulisan video class. Boleh di screenshot aja ya kalau misalnya bingung. Saya juga bingung soalnya bacanya ini. Aduh. Bacanya belibet. Udah ketemu belum yang tulisan video class, video player, video? Jadi adik-adik clicking ini ya, video class, video player. Coba. Nanti di sini ada video class, ya, video class, video player, video. Udah ketemu belum, Dek? Ini ya. Udah pada ketemu? Belum Ibu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum Bu. Iya. Saya aja nyarinya susah, agak ini. Yang penting adik-adik udah di play ya. Udah di play videonya. Nanti ada tulisan video player video ya. Video player video. Ini boleh ada screenshot nanti biar nggak kelewat kalau misalnya mau nge-save ya. Iya, nggak apa-apa. Sampai dapat video plus video. Nah, caranya yang di div class tadi ya. Di sini kan ada div class, ini yang paling besarnya ya, div class page container, content container. Jadi ada yang kontainernya. Diklik ya, klik buka, bawah cari paling bawah ada yang tulisan video class atau div class. Carinya susah emang. Jadi saya aja juga agak nyelip. Cari sampai ketemu ya, ada tulisan video class, video player, video. Ini kerjaan orang-orang TI sebenarnya. Ini sebenarnya termasuk kayak semacam hacker ya, bukan hacker sih. Jadi kan semuanya berbayar ya, upgrade harus berbayar. Iya, Bu, itu Jadi Bu untuk free apa trial untuk mengecek. downloadnya itu susah. Makanya menggunakan coding seperti ini. Baru bisa Susah, Bu. di-download. Harus pakai apa? Bahasa C++ Bu itu mah, Bu. Kenapa? Ngoding Bu itu mah, Bu. Udah dapat? Iya, Bu. Ngoding Bu Iya. itu mah, Bu, susah. Codingnya. Iya. Kalau ada udah Harus. ketemu ini ya, nanti ini klik kanan. Udah ketemu belum? Belum, Bu. Belum. Ya, Sebentar, ya. Bu. Kan saya juga bukan orang IT, saya juga apa ya, kata orang kecil yang ngeliatnya aja susah nyarinya. Tapi ini cuma cara satu-satunya biar bisa download. Oke. Atau saya ulang ya, biar saya juga ikut nyari ya. Sebentar. Saya ulang di sebelahnya. Saya juga nyarinya susah sekali tadi. Kadang-kadang gampang nyarinya. Bentar. Ini kan udah pada kebuka nih. Jadi div ID root ini ya. Nanti buka-buka aja. Dia turun-turun. Oke. Saya udah lama nggak buka ini ya. Tapi untung masih ingat juga. Loading ya. Ini juga nih. Ibu tadi tulisannya apa terakhir tuh? Kalau ada Div class. cari di div
video class, div class, ada video player inner container, lalu buka lagi ada video class, video player video. Video player, video gitu ya Bu. Ya. pengen Jojo. Ya, bentar dulu. Mami selesaiin dulu ya. Udah ketemu ya? Ibu, cara Kalau udah ketemu, gampangnya diputar dulu videonya, terus dari videonya klik kanan, terus di invert, terus nanti dia otomatis ketahuan dari ya, kalau saya tadi kan bukanya dari dashboard dulu ya, dari dashboard. Karena kan kalau dari editing mau ke, nah loh, jadi hilang. Dari editing mau ke apa? Ke tampilan editnya kan harus buka dashboard dulu ya. Boleh dibuka dulu, lalu di play. Yang pasti dia harus di play ya. Kalau nggak di play dia nggak bisa muncul ininya. Ya, jadi harus di play dulu ya. Nanti dia muncul. Hi, SAYA. Iya udah. Ambillah baju muslimnya. Ya, sekalian abang beli jajan. Iya iya. Udah ya, kalau udah ketemu. Ya, ini tadi di play ya. Di klik inspect ya. Diulang kembali. Saya ulang. Hi, SAYA. Oke, habis di inspect. Bentar, dia muncul. Nah, oke, ini kembali ke sini ya. Kita buka apa ya? Saya juga bingung nih, banyak banget. Bukan. Oke, klik di body ya. Ada tulisan body. Lalu diklik ya. Ini ada div ID root ya. Lalu klik lagi div ID root container. Ini celananya nggak usah diganti. Pakai celana panjang, Nak. Ini Mami. Iya ya. Lalu klik ini lagi ya. Ada container ya. Di sini diklik lagi. Div class page content. Mana ya tadi? Aduh. Susah juga nyarinya. Nggak usah juga. Di sini ya, main class. Lalu muncul div class ya. Div class. Nah, ya bentar. Dibuka terus, buka terus. Sampai ada ini. Oke. Ini ya, video player video ya. Sampai ketemu tulisan video player video. Nanti klik kanan, ada yang sudah ya, klik kanan. Lalu klik open in new tab. Sudah? Mana Dek? Sudah, Bu. Oke, open in new tab. Nah, dia akan terdownload. Ya, jadi di sini downloadnya udah ke simpen ya, udah download. Nah, ini ya. Nah, dia udah bentuk MPEG ya, MP4 ya. Nah, ini tinggal dibuka aja atau dipindahin ke mana foldernya. Jadi udah jadi gitu, sudah selesai. Ya, jadi adik-adik cari di video player video. Dicari aja coba gimana. saya aja bingung ini nyarinya banyak. Jadi bukanya dari ini ya, satu-satu tadi. Div class ya, tadi ya, div class. Lalu div ID root. Ya, buka aja satu-satu. Di sini div ID app. Ini ya, div class. Ini muat nggak celananya? Iya, emang celananya tuh. Ini ya, dibuka satu-satu ya. Buka semua satu sampai ketemu yang div class container ya. Lalu nah nanti ini dipilih aja. Diklik ya. Ya, dibuka-buka aja sampai ada yang ini. Div class video player wrapper, lalu klik lagi nih sampai ke bawah. Nah, dia sampai ketemu video player video ya. Kalau sudah tinggal klik kanan, open in new tab. Nah, nanti dia akan terdownload sendiri file
videonya dalam bentuk MP4. Sudah sampai di sini, Dek? Sudah, Bu. Bisa dikedap lagi. Di sini pas diklik kanan adanya add atribut, edit atribut, edit HTML, nggak ada opennya, Bu. Gimana, Bu? Coba di Udah, tap dulu udah di banner. belum? Di tab. Kenapa? Sudah di mana? Nggak ada, Bu. Udah ketemu belum ininya video, player video? Udah. Udah? Tapi Udah ini coba ini. opennya nggak ada, Bu. Opennya. Yang mana opennya? Coba diklik Klik dulu. kanan, coba. Klik kanan. Udah. Adanya add atribut. Edit Open in new atribut. tab nggak ada? Nggak ada. Atau websitenya di copy paste aja. Terus dibuka di ini HTTP ya. Gimana yang di Ctrl C bisa nggak ya? Coba. Nggak bisa di Ctrl C. Buka di tab baru coba. Nggak bisa ya? Bisa deh. Jadi adik harus buka open new tab-nya itu. Kalau nggak bisa pakai browser itu, coba adik gunakan browser lain. Misalnya saat ini seperti saya gunakan Google Chrome. Nah, nanti adik coba pakai Opera atau Mozilla seperti itu yang lebih support. Masa sih nggak ada open new tab-nya? Di bawah sekali nggak ada? Nggak ada, Bu. Ada kalau keluar itu kayak HTTP Open in new gitu. tab-nya, karena itu untuk downloadnya. Kalau berarti adik harus coba pakai browser yang lain. Oh gitu, Bu. Ada, Bu, ada, Bu. Di HTTP-nya diklik kanan. Jadi harus open in new tab untuk ininya Iya, deh. ada. Iya, ada, Bu. Untuk downloadnya. Udah, Bu. Oke lah. Jadi Berarti diklik dari browsernya ya. dulu. Itu tergantung browsernya ya. Iya, Kalau Bu. udah diklik itu ke kanan ya. Open in new tab, baru nanti dia download sendiri ya. Yang lain sudah Dede bisa ketemu. Belum, Bu, saya mah. Belum, Yang lain Bu. Ada tadi, Bu. Tiba-tiba Udah. linknya tuh hilang, Bu. Yang pas kata Ibu bisa klik kanan, tadi ada yang di saya mah. Tapi tiba-tiba nggak ada, Bu. Tampilannya kayak Nurul tadi, nggak ada open, Bu. Oh, berarti dari browsernya itu, browser yang ada pakainya yang ini Iya, Bu. sistemnya beda. Nanti Yes. pakai Mozilla atau pakai yang lain lah, browser yang lain yang lebih support mungkin. Udah ya, mungkin batas itu aja ya. Udah jelas kan saya. Ada lagi mau ditanya perihal fiturnya mungkin atau apa? Bu, kalau misalnya waktu percobaannya ini misalnya habis, terus kan kita bukanya pakai email baru. Nah, kita misalnya mau lanjutin video ini, maksudnya mau buat lagi. Itu video yang lama ini bakal kesimpan nggak buat dibuat ke yang email baru itu? Oh, ya harus di-download dulu. Nggak bisa dia kalau mau langsung transfer dari sekian. Nggak bisa ditransfer kalau file yang belum jadi. Iya, di dompet. Aduh. Berarti kita buat ulang lagi ya, Bu? Iya, buat ulang lagi atau pakai yang ini, pakai yang apa? Di akun lama di-download dulu ya. Lalu ada buka pakai akun yang baru ya. Nanti kan di situ tadi kan ada, aduh saya mesti mundur dulu. Ada fitur untuk masukkan video ya, videonya. Jadi bisa di-editing lagi gitu. Mana ya tadi ya? Coba saya. Nah, keluar deh. Yang putih. Jadi bisa diedit ya. Misalnya kayak kita mau masukkan audio gitu loh. Jadi masukkan audio yang dari komputer bisa diedit. Nah, begitu juga dengan yang video yang kita punya sebelumnya bisa diedit. Karena dia kan masih satu tipe ya. Kecuali misalnya video dari apa sih namanya? Dari
animasi lain gitu, mau diedit kan agak susah karena ini sama-sama dari Vion ya. Nah, contohnya gini nih, misalnya. Saya juga belum pernah sih coba. Aduh, lama lagi. Tas putih, Nak. Tas putih di sana. Oh, nggak ada? Ah, kemana ya? Tadi dari dapur. Oh, di dapur kali. Kemana ya? Tadi harus belanja. Ada. Hah? Taruh mana ya? Aduh, kamu nanti dulu, mama lagi dulu aja. Sama-sama aku dong. Tadi habis belanja, mana ya? Di situ tadi, coba cari dulu nanti deh, mama lagi ngajar bentar. Itu. Iya tuh. Bentar. Oke ya, coba tampilan ini. Boceng. Yo, boceng. Ibu. Nah, ini ya Dede ya, bisa masukkan di menu upload ya. Upload ya. Kalau kita mau masukkan file seperti itu, mau masukkan yang file video. Nah, ini ya. Atau klik di sini ya. Setelah klik di menu upload ya, di sini ada untuk ambil dari video, foto atau musik dari komputer ya. Ya, upload from komputer ya. Jadi yang video, yang animasi yang lama yang sudah dibentuk video bisa diambil dari sini lalu diedit lagi ke sini bisa gitu ya. Namanya di import. Nah, ya abangnya mau jajan namanya. Jajan lagi. Enak. Udah paham Adek? Ada lagi mau ditanyakan? Guys? Iya, Bu. Oh, mana nih? Oke. Takut internetnya Bu, putus lagi. izin bertanya, Bu. Ya, Izin silakan. bertanya, Bu. Bu, kalau misalkan untuk tugas nih, Bu ya, selain pakai aplikasi Pion, pakai aplikasi yang lain boleh nggak, Bu? Halo, tes. Putus-putus sebentar dulu. Aduh, kenapa? Iya, kenapa? Ini, Bu, kalau misalkan buat tugas kan ya, penugasan, kira-kira kalau pakai aplikasi yang lain boleh nggak, Bu? Selain pakai Pion gitu. Oh, enggak, saya kan khususnya ke Vion dulu gitu. Oke lah, ada yang mungkin punya skill di bikin animasi pakai platform lain, aplikasi lain, tapi saya kan fokusnya ke Vion. Jadi kita kan UAS ya. Jadi saya mau ngelihat kreativitas adik-adik buat animasi pakai Vionnya, bukan pakai aplikasi lain ya. Tujuan saya kasih praktek menggunakan Vion ini yaitu biar adik-adik nanti UASnya pakai Vion gitu ya. Jadi UASnya bikin animasi menggunakan Vion ini. Nanti saya kasih untuk materi masing-masing ya. Jadi adik kontennya harus ada ini, harus ada makna syaratnya gitu loh. Maksudnya harus ada cerita yang berhubungan juga dengan materi perkuliahan ya. Jadi tidak hanya membuat sembarang cerita gitu ya, harus ada inti cerita yang berhubungan dengan materi seperti itu. Ada lagi mau ditanyakan? Berapa jam, Bu? Itunya, Bu. Durasi. Enggak. Minimal ini aja 4 menit ya. Minimal dibuat 4 menit durasinya. Nanti animasi yang terbaik ya, 3 terbaik saya buatkan sertifikat digital ya. Jadi siapa yang membuat animasi terbaik dari durasi, dari kontennya, isi konten, lalu dari ceritanya seperti apa ya, juga yang berhubungan dengan materinya tepat, gitu. Lalu audio dan pengisian suaranya, pokoknya seimbang lah gitu. Nanti saya kasih 3 terbaik ya, menggunakan sertifikat digital ya, itu aja. Untuk soalnya saya upload di depan.
Untuk isi kontennya itu terserah kita ya, Bu. Maksudnya kan banyak nih, Bu. Dari desain pesan materinya. Kita pilih salah Nanti saya satu atau kasih. gimana? Nanti Oke, saya Bu. bagi ya. Mungkin misalnya kelompok 1 nih. Kelompok 1 kan namanya si A siapa gitu. Nanti saya kasih materinya sekian. Yang kelompok 2 juga materinya beda. Tapi walaupun dalam satu kelompok materinya sama, saya minta kan ini kan tugas individu, UAS ya, UAS gitu. Jadi jangan konten ceritanya sama banget, nggak mungkin juga ya, karena kita bukan membuat esai gitu ya. Jadi saya minta konten ceritanya juga berbeda ya, isi-isi ceritanya berbeda, namun dengan satu materi yang sama seperti itu ya. Oke, ada lagi? Untuk UASnya saya kirim tanggal 23 ya. Jadi diselesaikan sampai tanggal 30. Juga seperti PLSBT saya kirim tanggal 21, diselesaikan sampai tanggal 28. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Adik? Ibu, nanti kan UASnya kita download kayak tadi ya, Bu. Open new tab, kita download sendiri. Nanti di-upload atau gimana, Bu, hasilnya gitu? Cara ngirim Dikirim ke hasilnya. email ya, dikirim ke email. Juga video yang sudah jadi, tolong dilihat dulu. Kalau lebih dari 25 MB, itu kan harus pakai drive ya. Saya susah mau download, mau bukanya dari laptop gitu. Maksud saya ada kompres dulu, tapi kompresnya jangan kompres banyak ya. Dikit aja, maksudnya minimal bisa diupload di Gmail biasa, nggak perlu pakai Google Drive seperti itu. Karena kalau ngirimnya berat pakai Google Drive, saya yang bukanya juga susah ya. Jadi dikompres terlebih dahulu. Kalau memang seandainya filenya agak berat. Biasanya file yang agak berat itu yang durasinya 6 menit ya. Kalau misalnya masih 5 menit, 4 menit itu masih gampang lah dibuka ya. Nah, jadi seandainya filenya berat, lebih dari 25 MB, tolong dikompres dulu ya, pokoknya agak-agak di bawah dikit ya. Kalau kompres video itu jangan kebanyakan karena dia banyak merusak nanti ya. Bahkan dari gambar yang tadinya terang jadi blur seperti itu. Ya, jadi kompresnya dikit-dikit aja, Yang penting jangan sampai lebih dari 25 MB gitu. Nanti dikirim ke email saya ya, sesuai instruksi dari soal UAS aja nanti saya buat. Ada lagi? Udah pada paham ya? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, saya harap adik-adik bisa membuat cerita dan konten dari animasi ini dengan semenarik mungkin ya. Karena saya tahu adik-adik yang masih muda ini punya kreativitas yang tinggi dibanding kayak saya yang udah banyak pikiran ya. Kalau adik-adik ya masih tinggi lah kreativitasnya membuat cerita, film atau animasi seperti itu. Nah, itu ya makin baik. Insya Allah nanti saya kasih yang sesuai janji saya itu sertifikat digital. Mungkin nanti bisa digunakan pas kapan ya. Semoga bermanfaat aja lah gitu. Oke, itu aja ya untuk praktek hari ini. Gampang. Silakan adik-adik teruskan nanti dan akunnya hanya berlaku 14 hari. Tapi kalau saya kasih minggu depan, insya Allah masih sempat ya, baru 7 hari. Jadi selesaikanlah UASnya sampai sebelum batas waktu 14 hari itu ya. Kalau bisa kan, jadi masih sempat lah insya Allah. Sebelum tanggal 30 itu minimal tanggal 29 itu udah habis ya masa aktif adik-adik, karena adik-adik yang ngaktifinnya kemarin kan. Masker di mobil kali. Maskernya itu mana tadi? Ya, jadi paling banter itu tanggal 29 adik-adik masa aktifnya habis ya. Oke, itu saja adik-adik. Jika dirasa tidak ada lagi yang mau ditanyakan ya, kita berhubung hari Jumat, jadi adik-adik mau sholat Jumat yang laki-laki. Dan setelah ini nanti akan ada post test ya. Tapi post testnya boleh diselesaikan pukul, sekarang udah jam 11.
berapa ya? Oke, saya minta selesaikan jam 2:30 aja ya. 2:30 siang. Jadi adik-adik yang mau Jumatan dulu. Post-testnya saya kirimkan di grup WhatsApp dan diselesaikan pukul 14.30 ya. Gampang lah, seperti kemarin post-testnya juga teka-teki silang. Adik-adik juga gampang isinya saya lihat ya. Nah, itu aja adik-adik. Sekian untuk perkuliahan dari mata kuliah desain pesan. Dan ini mata kuliah terakhir ya, juga PLSBT ya sudah selesai perkuliahannya. Kalau PLSBT masih ada 1 materi, tapi saya kirim aja ke grup WhatsApp. Dan desain pesan juga ya sudah selesai. Dan insya Allah UAS saya kirim semua minggu depan. Silakan adik-adik belajar, dipelajari, dan buatlah ya jawaban UASnya dengan sebaik mungkin. Karena kalau udah dikumpulkan ke saya ya, istilahnya sesuatu yang sudah terjadi ya nggak bisa dikembalikan lagi gitu ya. Jadi mumpung ada kesempatan waktu ya, silakan adik-adik kerjakan UAS dengan sebaik mungkin, karena kalau sudah terjadi istilahnya itu, kalau sudah terkumpul ya udah nggak bisa lagi gitu ya, mau diapain. Kalau mau istilahnya remedial pun ya tentunya nilainya nggak bisa maksimal ya. Maka kerjakanlah UASnya dengan sebaik mungkin, dan insya Allah nanti nilainya bagus-bagus ya dari adik-adik. Nah, itu aja ya. Saya mohon maaf apabila selama perkuliahan pengembangan lingkungan sosial budaya dan teknologi serta mata kuliah desain pesan ya, dalam pembawaan saya serta kata-kata dan kalimat serta sikap saya yang kurang berkenan pada adik-adik, saya mohon dimaafkan. Dan juga saya maafkan adik-adik ya yang mungkin kadang-kadang tidak menyimak atau diam aja gitu, pasif, atau ya mungkin di belakang kurang senang gimana gitu ya. Jadi ya kita saling memaafkan, dan karena kekurangan adalah milik saya dan sempurna hanyalah milik Allah. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat ya, walaupun hanya 2 mata kuliah, menjadi keberkahan buat adik-adik semua. Ya, itu aja akhir kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu selalu. atas bimbingannya. Sehat-sehat Ibu untuk Ibu dan Terima keluarga. kasih Ibu. Daliur.